Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat menarik, yang sangat seru. Dari part ke partnya itu sangat bikin penasaran. Dan kali ini adalah part ke 134 bertepatan dengan bab 633. Tapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 134 bertepatan dengan bab 633, di mana Wudong Hai yang sedang di kamarnya itu sedang dihajar oleh manajer hotel karena anak buahnya yang menerobos masuk ke hotel. Ya, Wudong Hai sangat marah. Dia menatap 5 orang yang sedang berlutut di lantai dan bertanya dengan dingin, siapa yang melakukannya? Atau kalian berlima yang melakukannya bersama-sama? Jang Jijau merasakan niat membunuh di mata Wudong Hai. Dia ketakutan dan buru-buru berkata, "Tuan Wu, bukan kami yang harus disalahkan. Kami telah menjelaskan kepada penjaga keamanan dan manajer lobi bahwa kami adalah orang-orang dari keluarga Wu. Namun mereka bersikeras bahwa penampilan kami tidak layak dan tidak mengizinkan kami masuk. Saya sangat tergesa-gesa karena ingin kembali melapor kepada Anda. Jadi kami menerobos masuk ke dalam hotel dan terjadi bentrokan dengan mereka." Mendengar hal ini, Wudong Hai langsung murka. Dia maju dan menamparnya sambil mengutuk, "Benar-benar sampah, apakah kalian boleh sembarangan menerobos Buckingham Palace? Kamu mengatakan ingin melapor, namun apakah hasil laporanmu? Aku memerintahkanmu hal kecil seperti ini, namun kamu tidak bisa menanganinya dengan baik. Malahan kamu membuat kesulitan besar untukku. Apa gunanya aku merawatmu?" Selesai mengatakan itu, dia langsung berkata pada Chen Jekai, "Tuan Chen, 5 sampah ini telah mengusir Anda. Katakan saja jika Anda ingin membunuh ataupun menghabisinya." Sebenarnya Wudong Hai tidak sabar menunggu Chen Jekai menyeret kelima orang ini pergi dan membunuhnya. Bagaimanapun juga mereka berlima sudah tidak berguna. Menyisakan mereka di dunia hanya akan membuang-buang uang saja. Chen Jekai juga mengetahui pemikiran Wudong Hai. Dia pun berkata dengan dingin, "Wudong Hai, apakah ada bos seperti kamu tidak membantu anak buahmu menanggung masalah, malahan tega menjual orangmu sendiri? Nampaknya cara keluargamu kalian menangani masalah terlalu rendahan, bukan begitu? Jika sampai tersebar bagaimana cara keluargamu kalian berbaur." Wudong Hai terkejut. Apa maksud dari Chen Jekai? Jelas bahwa dirinya telah menyerahkan kelima orang pembuat masalah kepadanya untuk ditangani. Namun Chen Jekai masih saja tidak mau melepaskannya. Namun dia tidak berani berteriak kepada Chen Jekai. Dia hanya bisa menahan amarah dalam hatinya. Wudong Hai berjalan ke hadapan Chen Jekai dan meminta maaf. "Tuan Chen, ini adalah kesalahanku. Ini semua karena saya tidak disiplin terhadap bawahanku. Saya mohon maaf." Selesai mengatakan itu, dia melanjutkan, "Sebagai permintaan maafku, saya bersedia mengeluarkan 10 juta yuan untuk biaya pengobatan dan biaya kerusakan mental untuk para staf yang terluka. Saya harap Anda dapat memaafkan keluargamu atas kesalahan ini. Bagaimana menurut Anda?" Menurutnya, meskipun Chen Jekai adalah perwakilan dari keluarga Yi dari Yanjing di Jinling, namun dirinya juga merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Wu. Dirinya juga telah menawarkan 10 juta yuan sebagai kompensasi. Bagaimanapun juga tidak mungkin mereka akan membuat konflik dan ketidakharmonisan dengan keluarga Wu dari Suhang hanya karena masalah sepele ini, bukan? Tanpa diduga, Chen Jekai berkata dengan wajah yang masih dingin, "Apa kamu pikir keluarga Yi dan Yanjing akan peduli dengan 10 juta yuan?
Sesuai dengan pernyataanmu, sekarang aku akan meminta orang untuk menghabisi kamu dan anak buahmu, lalu meminta 20 juta yuan dari tuan besarmu di Suhang. Barulah masalah ini selesai. Setuju tidak? Begitu mendengar pernyataan ini, ekspresi wajah Wudong Hai semakin muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Jekai begitu keras kepala. Anak buahnya yang tidak punya mata itu hanya menghajar manajer lobi, bukan sebuah masalah yang cukup besar, bukan? Selain itu, mereka juga tidak terluka parah. Benarkah hanya karena masalah ini Chen Jekai harus datang ke sini dan mengobrol tanpa henti dengannya? Melihat sikap keras kepala dari perilaku Chen Ye Kai saat ini, jika orang lain yang melakukannya, Wudong Hai pasti sudah menghancurkan orang itu menjadi berkeping-keping. Perlu diketahui di seluruh Jianan, Wudong Hai yang merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Wu belum pernah dianiaya seperti ini. Namun Wudong Hai juga tidak berani menyinggung Chen Ye Kai. Bagaimanapun juga dia adalah perwakilan dari keluarga Ji dari Yanjing di Jinling. Sebagai pewaris generasi kedua dari keluarga Wu, jika sampai dirinya berselisih dengan Chen Jekai, itu berarti keluarga Wu mencoba memprovokasi keagungan keluarga Ji. Dengan begitu, pasti akan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga. Ketika ketika keluarga Yi dari Yanjing itu menjatuhkan hukuman dan mulai untuk melawan, seluruh keluarga besar Wu pasti akan jatuh dalam jurang kehancuran. Jadi dia hanya bisa menahan amarah jauh di dalam lubuk hatinya dan tidak meluapkannya. Dia sangat menyadari keadaan saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Chen, saya mengatakan hal yang salah. Saya mohon maaf. Saya harap Anda bisa melepaskan kami." Selesai mengatakan, dia buru-buru menjilat. "Tuan Chen, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah hari ini? Selama Anda memberikan solusi, saya akan berusaha melakukan semua jalan keluar ada yang Anda katakan." Chen Jekai tersenyum dingin dalam hatinya. Dia diam-diam berkata dalam hati bahwa pewaris generasi kedua keluarga Wu ini cukup pandai beradaptasi dengan keadaan. Ternyata dia memiliki sedikit kemampuan. Namun hari ini mereka telah menyinggung Tuan Muda, sungguh tidak bisa dibiarkan. Jika bukan karena perintah dari Tuan Muda, Chen Jekai sangat ingin memotongnya menjadi 8 bagian. Dia mendengus dingin dan berkata, "Maaf, aku tidak menerima permintaan maafmu. Keluarga Yi dari Yanjing juga tidak akan menerimanya." Wudong Hai menahan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Chen, lalu bagaimana Anda ingin menyelesaikannya?" Chen Jekai berkata dengan dingin, "Kelima bahanmu ini telah melukai anggotaku dengan kakinya. Aku ingin kaki mereka semua dipatahkan." Begitu mendengar hal ini, Wudong Hai langsung menjawab tanpa ragu, "Tidak masalah, karena Tuan Chen sudah mengatakannya, maka kelima orang ini akan menerima hukumannya." Begitu Zhang Jizhou mendengar hal ini, dia terjatuh dan berteriak, "Wudong Hai, kamu tidak bisa menyiksa kami begitu saja. Tangan kami berlima sudah patah. Jika kaki kami patah juga, apa bedanya kami dengan orang mati?" Wudong Hai memarahinya dengan dingin, "Sialan, tanganmu patah karena kemampuanmu tidak sebanding dengan lawanmu. Kakimu patah karena telah menyinggung Tuan Chen. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya." "Kamu, Zhang Jejau meraung marah. "Wudong Hai, dasar bajingan tua. Jika aku tahu kedokmu sejak awal, aku Zhang Jejau seharusnya mencabut kepalamu sejak awal." Wudong Hai sangat marah dan berkata pada Chen Jekai, "Tuan Chen, coba Anda lihat bajingan pemberontak seperti ini. Jika Anda mematahkan kaki mereka, itu sudah termasuk anugerah bagi mereka. Orang seperti ini harus dibunuh secara langsung." Chen Jekai tersenyum sambil berpikir, lalu berkata, "Mereka memang pantas untuk mati. Namun setelah aku melihat ukiran kaligrafi di dahi mereka, aku rasa mereka berlima harus hidup dengan baik supaya bisa menghargai karya seni di dahi mereka tersebut." Wajah Wudong Hai tiba-tiba menjadi muram. Di dahi kelima orang ini terukir kata-kata yang menghina keluarga Wu. Namun Chen Jekai mengatakan bahwa kata-kata ini adalah karya seni. Bukankah ini sama saja dengan menghina keluarga Wu? Namun dia tidak berani sombong di hadapan Chen Jekai. Jadi dia hanya bisa tertawa bersamaan dan berkata, "Karena Tuan Chen merasa bahwa mereka harus hidup dengan baik, maka patahkan saja kaki mereka dan biarkan mereka menjadi orang tidak berguna selama sisa hidupnya." Chen Jekai mengangguk sambil
merenung kemudian berkata kepada anak buahnya, "Ayo patahkan kaki kelima anjing ini terlebih dahulu." Wudong Hai menghela napas lega. Nampaknya Chen Kai bisa menenangkan amarahnya kali ini. Namun dalam sekejap dia merasa ada yang tidak beres. Barusan Chen Kai berkata, patahkan kaki kelima anjing ini terlebih dahulu. Mengapa ada kata terlebih dahulu? Apakah ada hal lain selanjutnya? Sebelum Wudong Hai memahami apa maksud dari ucapan Chen Kai, anak buah Chen Kai sudah mulai bergerak. Semua anak buahnya adalah profesional tingkat atas, namun jika membandingkan kekuatan, tidak ada satupun dari mereka yang lebih kuat dari Zhang Zhao. Akan tetapi, Zhang Zhao sekarang sudah sekarat, mungkin dia masih bisa melawan orang biasa, namun melawan orang terlatih membuatnya menjadi sebuah sampah. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk membantah dan melawan anak buah Chen Kai. Yi Chen sudah merencanakan takdirnya sejak awal. Zhang Jijao merasa putus asa dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dirinya akan berakhir seperti ini. Jika kedua kakinya juga dilumpuhkan, bukankah hanya akan menyisakan penyesalan dalam sisa hidupnya? Pada saat itu dirinya akan menjadi pecundang yang lumpuh lengannya dan kakinya yang terbaring tak bisa bergerak di atas ranjang yang bahkan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Saat ini anak buah Chen Kai melangkah maju ke hadapan Zhang Jijao dan kawanannya yang pertama dimulai dari Zhang Jijao. Orang itu berkata dengan dingin kepada beberapa anak buahnya, "Pegangi kaki untukku." Beberapa pria melangkah maju dan menekan kaki Zhang Jijao ke lantai. Segera setelah itu pria itu mengulurkan keling yang terbuat dari baja murni, mengenakannya dan menghantamkannya ke lutut kanan Zhang Jijao. Seluruh lutut kanan Zhang Jijao langsung hancur berkeping-keping. Zhang Jijao tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menusuk. Dia tidak bisa berhenti meratap, tapi ini baru setengah jalan. Orang itu kembali menghantam lutut kaki yang lainnya. Seketika terdengar bunyi krak, menunjukkan bahwa lututnya telah hancur. Setelah itu orang ini tidak berhenti dengan melanjutkan ke empat pengawal lainnya. Terdengar suara ratapan di ruang tamu kamar Presiden Suite. Raut wajah Wudong Hai tidak berubah sedikit pun. Dia juga sudah tidak sabar untuk menghabisi kelima orang ini. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka saat ini. Yang dipedulikan hanyalah apakah Chen Kai puas. Jika tidak puas, apalagi yang diinginkannya. Jadi dia bertanya kepada Chen Kai, "Tuan Chen, apakah Anda puas dengan hasil ini?" Chen Kai berkata dengan dingin, "Tentu saja tidak puas." Tuan Wudong Hai langsung gemetar dan buru-buru bertanya, "Tuan Chen, apa yang Anda inginkan supaya puas?" Chen Kai menatapnya dengan pandangan dingin. "Sangat sederhana, aku menginginkan satu kaki dari kamu dan putramu." "Apa?" Wudong Hai terkejut dan berseru, "Tuan Chen, lelucon Anda terlalu berlebihan, bukan?" Chen Kai menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah mata anjingmu melihat bahwa aku sedang bercanda denganmu?" Wudong Hai ketakutan dan bergerak mundur tanpa sadar. Dia berkata dengan panik, "Tuan Chen, anak buahku menyebabkan konflik karena sebuah kesalahpahaman. Mengapa Anda menganggap ini dengan serius?" Selesai mengatakan itu, dia menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan rendah hati, "Jika saya melakukan hal yang kurang baik, mohon Tuan Chen menjelaskannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu bersikeras seperti ini. Begini juga bisa merusak keharmonisan kedua keluarga kita, bukan begitu?" Chen Kai berkata dengan dingin, "Kamu mengandalkan keluargamu dan berbicara tentang keharmonisan dengan keluarga Yi. Apa posisi kalian?" Selesai mengatakan itu, Chen Kai berteriak dengan keras, "Jika ingin bertahan hidup, biarkan aku mematahkan satu kaki kalian. Kalau tidak, jangan harap Dewa Daluo bisa menyelamatkan kalian hari ini." Wudong Hai gemetar karena terkejut. Chen Kai benar-benar akan melakukannya. Dia menginginkan satu kakinya. Lelucon apa ini? Dia adalah putra tertua dari keluarga Wu dan merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Wu. Di seluruh Jianan bisa dibilang bahwa posisi berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Dan
satu-satunya orang yang berada di atasnya adalah ayahnya sendiri. Keluarga Wu terkenal kuat di seluruh Jianan. Selalu terdengar bahwa keluarga Wu menindas orang lain. Tidak pernah terdengar bahwa keluarga Wu ditindas oleh orang lain. Dia masih mentolerir Chen Jekai yang bergegas masuk dan memukul putranya. Dia memberi muka pada keluarga Ji dan masih bisa menahannya. Namun sekarang Chen Jekai ingin mematahkan kakinya dan kaki putranya. Bagaimana mungkin Wu Donghai sendiri bisa menerimanya? Jika berita ini tersebar, bukankah keluarga Wu akan dipermalukan? Memikirkan hal ini, Wu Donghai mengumpulkan keberanian dan berteriak dengan tegas, "Chen Jekai, jangan bertindak keterlaluan. Apa kamu pikir kamu adalah anggota keluarga Yi? Kamu hanyalah salah satu dari bawahan keluarga Yi. Siapa yang memberimu keberanian untuk melawan keluarga Wu kami? Meskipun kekuatan keluarga Wu kami tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Yi, namun bagaimanapun juga keluarga kami adalah keluarga nomor satu di Jianan. Aku tidak percaya bahwa keluarga Yi bisa membiarkanmu seperti ini." Cenjikai merenung dan tersenyum. Apa kamu ingin tahu siapa yang memberiku keberanian ini? Maaf, tapi Tuan Muda Yi yang memberikannya. Apakah kamu ingin tahu siapa yang memberiku keberanian ini? Maaf, tapi Tuan Muda Yi yang memberikannya. Normalnya dia hanyalah seorang perwakilan dari keluarga Yi saja. Dia tidak akan berani mewakilkan keluarga Yi untuk langsung berselisih dengan keluarga Wu, apalagi mematahkan kaki anak pertama dan cucu dari keluarga Wu. Namun keputusan hari ini bukan dibuat olehnya sendiri, namun tuan muda keluarga Yi yang memutuskannya. Jika tuan muda keluarga Ji memerintahkannya untuk membunuh ayah dan anak dari keluarga Wu ini, maka dia akan segera melaksanakannya dan keluarga Ji pasti akan memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi Chen Jekai sama sekali tidak memiliki keraguan. Wu Donghai dan putranya tercengang. Apakah Tuan Muda Ji ingin menyerangnya? Namun kapan dia menyinggung Tuan Muda Ji? Dirinya bahkan tidak mengenali siapa itu Tuan Muda Ji. Pada saat ini jika mereka terbunuh, mereka juga tidak berani percaya bahwa Ji Chen yang terkenal sebagai menantu laki-laki tidak berguna di Jinling ternyata adalah tuan muda keluarga Yi dari Yanjing. Wudong Hai segera berkata, "Tuan Chen, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kapan kami menyinggung Tuan Muda Yi?" Dan jika terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka, dia mencibir lalu berkata pada orang di sekitarnya, "Patahkan dulu kaki anak itu, kemudian patahkan yang tua ini." Selesai mengatakan itu, pria berbaju hitam di sebelahnya bergegas ke arah Wuxin. Wuxin ketakutan. Dia ditekan di lantai oleh pria berbaju hitam dan berteriak, "Ayah, cepat tolong aku, ayah. Ayah tolong aku." Bahkan gigi Wudong Hai bergetar karena ketakutan. Awalnya dia pikir bahwa Buckingham Palace adalah tempat yang paling aman, namun tidak disangka bahwa di sini adalah sarang serigala yang sebenarnya. Janjaka ini mengandalkan keluarga Yi dan tidak takut akan apapun apa yang bisa dilakukan oleh dirinya sekarang. Mohon ampun. Namun Janjekai tidak mempedulikannya sama sekali. Langsung melawannya, apakah dirinya masih memiliki pengawal di sekitarnya sekarang? Memikirkan hal ini hatinya langsung muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan anaknya, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini pria berbaju hitam itu menjatuhkan pukulan dengan cakar harimaunya. Setelah bunyi kerak, Muksin melolong sedih seperti babi yang disembeli. Kaki kanannya telah hancur, tangan kanan dan kaki kanannya sudah hancur. Apalagi cedera pada kaki kanan ini terlalu serius, sudah tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Dengan kata lain, di masa depan dirinya yang merupakan putra sulung keluarga Wu yang bermartabat akan berubah menjadi orang lumpuh yang selalu dihina orang lain. Uksin langsung menangis. Kenapa begini? Mengapa bisa begini? Tempat seperti apakah Jinling ini? Mengapa kota yang tidak besar ini penuh dengan setan yang menghancurkan? Wudong Hai sangat sedih. Putra sulungnya yang paling disayanginya. Bagaimanapun juga putra sulungnya akan mewarisi mantelnya
Di masa depan dirinya juga sedang fokus untuk mengembangkannya tanpa diduga sekarang putra sulungnya menjadi orang cacat dan putra keduanya sekarang masih merupakan binatang pemakan kotoran yang selalu makan kotoran setiap jam. Mengapa takdirnya begitu menyedihkan? Pada saat ini, Chen Jekai menuju ke arah Wudong Hai yang sedang galau dalam hatinya, lalu berkata kepada pria berbaju hitam, "Ayo, sudah waktunya untuk orang tua ini." Hati Wudong Hai berdebar dengan kencang, kakinya melemas tanpa sadar. Dia pun berlutut di lantai dengan keras. Melihat yang berlutut seperti itu, melihatnya yang berlutut seperti itu, Chen Jekai tertawa dingin dan berkata, "Oh, Tuan Wu, mengapa kamu berlutut? Berlutut pun masih harus dihancurkan kakinya." Wudong Hai terjatuh. Dia tahu bahwa dirinya sudah tidak berdaya. Kedatangannya kali ini ke Jinling tidak berhasil menemukan penjahat yang melukai putra bungsunya. Sebaliknya, dia dan putra sulungnya harus rela kehilangan kaki mereka. Anak buah Chen Jekai berjalan ke hadapannya, meraih kaki kanannya, lalu menghantam cakar harimau di tangannya. Hudohai merasakan rasa sakit yang kuat di lututnya. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Dia meringis dan mencoba menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi rasa sakit yang parah itu hanya bisa membuatnya bertahan kurang dari 10 detik. Kemudian dia menjerit dan menangis dengan keras. Cenjekai melihat semua ini dengan dingin lalu mendengus dengan jijik. Apalah itu keluarga Wu beraninya berkeliaran di daerah kekuasaan keluarga Ji. Ini adalah hukuman kecil untuk kalian. Jika masih berani berurusan dengan keluarga Yi lagi, maka keluarga Yi pasti akan menghancurkan keluarga Wu kalian. Dan JKI berkata dengan lantang dan nyaring, terutama di beberapa kata terakhir, menghancurkan keluarga Wu kalian. Hal itu membuat Wudong Hai yang ketakutan semakin gemetar dengan keras. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa keluarga Yi sangat mengincar dirinya? Bahkan dirinya tidak menemukan kesempatan untuk berlutut di dan menjilat keluarga Yi. Mengapa keluarga Yi bisa membenci dirinya seperti ini, menghukumnya seperti ini? Dia tidak memahaminya, tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa menghubungkan semua ini dengan Zhang Zhizhao yang merusuh di Buckingham Palace. Nampaknya keluarga Yi yang agung ini tidak mentolerir segala bentuk gangguan, bahkan jika membuat masalah di bisnis keluarga Yi dan menghajar bawahan keluarga Yi yang tidak penting, tetap saja akan dihukum oleh keluarga Yi. Wudong Hai sangat membenci Zhang Jijao sekarang. Semua salah dia. Dialah yang mencari mati sehingga dirinya dan putra sulungnya ikut terlibat. Saat ini Wudong Hai sangat tidak sabar untuk melangkah maju dan mencekik Zhang Jijao sampai mati. Apalagi dia telah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin membunuh orang di daerah kekuasaan Chen Jekai. Namun dia telah membuat keputusan setelah meninggalkan Buckingham Palace, dia akan segera menghubungi keluarga dan meminta dikirim beberapa profesional untuk datang dan membunuh Zhang Jijao beserta 4 saudaranya. Namun saat ini dia mendengar Chen Jekai berkata dengan dingin, "Kuberi kalian waktu 10 menit untuk enyah dari Buckingham Palace. Jika 10 menit kemudian masih berada di Buckingham Palace, aku akan segera mematahkan kaki yang lainnya." Wudong Hai gemetar dan buru-buru berkata dengan ketakutan, "Tuan Cai, kami pergi sekarang, kami pergi sekarang." Selesai berbicara, Wudong Hai melompat-lompat ke arah anaknya, mengelurkan tangan dan menangis sambil menenangkannya. "Putraku, ayo kembali ke Suhang. Ayah pasti akan mencari dokter ortopedi terbaik untuk menyembuhkan kakimu." Wuxin juga menangis. Sejadinya dia bangun dengan susah payah meskipun sudah dibantu oleh ayahnya, lalu berkata sambil menangis, "Ayah, apakah kakiku masih bisa sembuh?" "Bisa, pasti bisa." Wudong Hai juga tahu bahwa lutut yang sudah hancur total hampir tidak mungkin disembuhkan, bahkan jika diganti dengan sendi buatan manusia, kedepannya masih akan menyisakan efek samping yang serius. Bahkan jika tidak dijadi orang lumpuh, kemungkinan akan menjadi orang timpang. Sama sekali tidak mungkin untuk mengembalikan penampilan menjadi orang normal. Namun dia tidak bisa menyerang putranya seperti itu. Bagaimanapun juga dia masih muda, jadi dia tidak berani
mengemasi barangnya lagi. Woo Dong-hae dan Wook-shin saling memampah dan berjalan keluar kamar presiden suite itu. Pada saat ini Chen Jae-kai tersenyum dan berkata, "Tunggu. Wow, apakah akan terjadi sesuatu lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Chen Jae-kai?" Tetapi sepertinya part ini di video ini cukup di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.